Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Fitri Anwar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Rapat paripurna DPR RI menilai perlunya prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas pemerintah yang meningkat untuk mempercepat transformasi ekonomi. DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Anggota Komisi 11 Masinton Pasaribu mewakili fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memperhatikan arsitektur kebijakan fiskal dengan strategi jangka panjang. Hal itu diharapkan mampu menuntaskan secara maksimal capaian pada tahun 2024, serta menguatkan landasan ketahanan fiskal dan tidak memberikan beban residu masalah pada fiskal di tahun berikutnya. Hadirin yang terhormat, berdasarkan pandangan, pendapat serta masukan tersebut di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024. Dan agar pandangan pendapat yang telah kami sampaikan dapat menyempurnakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024. Sejalan dengan itu, anggota Komisi 1 Dev Akbar Syah Fikarno mewakili fraksi Partai Golkar mendukung pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan devisa negara, khususnya terkait regulasi devisa hasil ekspor yang dapat berkontribusi optimal dalam ketahanan kurs rupiah. Fraksi Partai Golkar memandang tema APBN 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangatlah tepat dalam memotret sekaligus menjawab segala tantangan yang ada. Halim dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berharap pentingnya peningkatan hubungan kerjasama dengan Polandia dinilai sangat potensial, mulai dari ekonomi, bisnis, pertahanan, hingga pendidikan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP baru-baru ini menerima Wakil Menteri Luar Negeri Polandia. Pada kesempatan ini, BKSAP berharap kerjasama bilateral kedua negara ini bisa lebih ditingkatkan, utamanya pasca pandemi COVID berakhir. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Fadlizon, mengatakan hubungan kerjasama dengan Polandia ini sangat potensial mulai dari ekonomi, bisnis, pertahanan, hingga pendidikan. Fadlizon berharap potensi yang ada ini dapat dikembangkan secara maksimal. Hubungan kita kan sudah cukup lama, sudah sekitar 68 tahun hubungan diplomatik kita. Nah, saya kira Polandia ini termasuk negara dari Uni Eropa yang selama ini juga tetap membuka diri di dalam perdagangan dengan Indonesia dan selalu bersahabat gitu, termasuk di dalam produk-produk seperti kelapa sawit dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan menjadi satu hal yang lebih praktis ya, dan semakin besar volume perdagangan kita dengan mereka. Tadi juga disampaikan soal pendidikan, mereka sangat appreciate, mereka sangat senang sekali bahwa banyak mahasiswa Indonesia di sana dan mereka mengatakan sebenarnya dari sisi perkembangan IT, Polandia ini sangat maju dan mereka berharap akan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Selain itu, Fadli juga menyinggung permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, sebab Polandia menjadi satu-satunya jalur negara yang bisa dilewati. Apalagi Polandia banyak menerima pengungsi akibat dari perang kedua negara tersebut. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Agar tidak meninggalkan proyek pembangunan kepada pemerintah selanjutnya, Badan Anggaran DPR RI mendukung penggunaan RAPBN tahun 2024 untuk penyelesaian seluruh proyek strategis nasional. Badan Anggaran DPR RI memberi dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek strategis nasional dalam RAPBN 2024. Hal itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi situasi ekonomi global.
Ditemui di sela-sela rapat paripurna, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mendukung penggunaan RAPBN tahun 2024 untuk penyelesaian seluruh proyek strategis nasional, utamanya di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo, sehingga tidak meninggalkan proyek pembangunan kepada pemerintahan selanjutnya. Dan ini kami dari Badan Anggaran juga DPR secara keseluruhan akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah semua program-program yang sudah dirancang itu di dalam KEM PPKF ini akan terlaksana dengan bagus. Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua. Jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera, insya Allah ke depan bisa terrealisasi. Akhir 2024 akan selesai dengan baik. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dev Akbar Syah Fikarno menambahkan, RAPBN 2024 juga diharapkan dapat melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, mulai dari pelayanan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sehingga Indonesia lebih siap dalam menjalankan pemerintahan baru di tahun 2024. Pembangunan ekonomi secara makro dan mikro, pembangunan infrastruktur, dan lebih utamanya lagi pembangunan sumber daya manusia. Jadi dari sisi pelayanan kesehatan, pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, itu terus kita dorong sehingga masuk ke pemerintahan yang berikutnya, Indonesia lebih siap dan lebih sigap menghadapi segala macam tantangan dan ancaman yang mungkin ada di dunia global. Ferdian Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Gangguan layanan Bank Syariah Indonesia baru-baru ini menandakan lemahnya sistem pertahanan digital di Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, keamanan data nasabah perbankan merupakan hal yang sangat penting karena mengandung informasi pribadi dan sensitif. DPR RI meminta seluruh pihak terkait segera menyikapi serius kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Gangguan layanan Bank Syariah Indonesia baru-baru ini diduga kuat akibat serangan cyber ransomware. Ini harus menjadi pelajaran penting sektor perbankan di Indonesia. Kejadian ini menandakan lemahnya sistem pertahanan digital. Keamanan data nasabah perbankan menjadi isu yang sangat krusial dalam dunia perbankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data nasabah perbankan umumnya mengandung informasi pribadi dan sensitif yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas ataupun penipuan. DPR RI mendesak pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta kepolisian segera menyikapi serius kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia karena hal ini berkaitan langsung dengan dana nasabah. Lemahnya sistem keamanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan efeknya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. Dan memang kalau kita tidak serius dan kemudian memperbaiki ini adalah titik yang paling rawan karena ini adalah serangan kepada jasa industri keuangan. Industri keuangan ini menurut saya yang paling rentan ya, karena di sana jelas kalau melakukan sesuatu ada manfaatnya langsung ya. Kalau data mungkin mesti dijual lagi, tapi kalau mereka melakukan retasan di industri keuangan itu satu manfaat langsung yang bisa mereka dapat kalau mereka bisa mentransfer dananya. Yang kedua, kalau mereka berusaha atau pihak luar berusaha untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat ya terhadap industri keuangan, ini adalah salah satu caranya. Grup peretas asal Rusia, Lockbit, mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber yang melumpuhkan semua layanan BSI. Dalam pengumuman yang diunggah ke dark web, mereka juga mengklaim telah mencuri data sebanyak 1,5 terabyte, termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai. Berkaca dari kasus peretasan sistem keamanan Bank Syariah Indonesia, DPR RI mendorong otoritas jasa keuangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Penguatan infrastruktur layanan digital dan security system melalui pengalokasian anggaran IT dalam capital expenditure perlu segera dilakukan demi menjaga keberlangsungan bisnis pada Bank Syariah Indonesia. Karena itu, kita berharap audit investigasi dari OJK nantinya mampu mengungkap apa permasalahan utama yang dihadapi oleh BSI. Pertama, harus dibuka dulu berapa alokasi anggaran sistem IT setiap tahun di dalam CAPEX. Capital expenditure dari BSI, belanjanya setiap tahun berapa, biaya maintenance-nya berapa, kemudian tim mana saja yang dipakai, kompetensi dari tim IT dalam sistem layanan digitalnya itu, sistem layanan kepada nasabah itu dari mana. Jadi ada audit SDM-nya, audit anggaran, kemudian kualitas infrastruktur IT-nya. DPR RI menganggap peretasan data nasabah merupakan persoalan penting, mengingat Bank Syariah Indonesia merupakan mitra BPKH untuk menyetorkan dana jamaah haji Indonesia. BSI harus memastikan data nasabah yang diduga disebar oleh hacker tidak membahayakan, serta mengamankan seluruh proses transaksi dana jamaah haji Indonesia. Kepada bank-bank digital pada umumnya dan khususnya bank-bank syariah di Indonesia yang menampung setoran jamaah haji, saya pikir perlu untuk memperbaiki ketahanan digitalnya supaya di kemudian hari serangan-serangan seperti ransomware ini, cyber ransomware ini tidak akan terjadi kembali, khususnya kepada rekening-rekening calon jamaah haji Indonesia. Sebab bagaimanapun ini tentu mempunyai dampak kepanikan yang luar biasa, apalagi ini terjadi menjelang hari H pemberangkatan calon jemaah haji. Pada tahun 2022, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang ditujukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, implementasi dan kebijakan perlindungan data yang disiplin menjadi kunci utama melindungi data dari serangan ransomware, sehingga
data pribadi masyarakat tidak dapat disebar dengan mudah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana memimpin kunjungan kerja ke Libanon. Putu dan rombongan menemui kontingen Garuda Indomaret di Libanon. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17. Dalam kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI ke markas kontingen Garuda Indomaret di Libanon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengapresiasi kinerja kontingen Garuda atau Konga Indomaret di Libanon. Menurutnya, selain menjaga perdamaian di Libanon, Konga juga turut serta dalam memperkenalkan budaya Indonesia. Mari kita simak laporan selengkapnya bersama rekan kami, Fajar Ilhami. Ya, pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di markas kontingen Garuda Indomaret Sektor East di Libanon. Di mana kontingen Garuda ini bertugas untuk menjalankan misi perdamaian bersama dengan PBB dan UNIFIL. Sebagai informasi, kontingen Garuda pertama kali dikirim ke Libanon pada tahun 2006 dan hingga saat ini di tahun 2023 masih turut aktif untuk menjaga perdamaian di Libanon. Dan saat ini BKSAP DPR RI tengah melakukan kunjungan diplomasi ke Libanon ini untuk menjajaki kerjasama di sektor-sektor strategis. Dan pada hari ini BKSAP DPR RI menyempatkan untuk berkunjung ke markas daripada kontingen Garuda Libanon yang ada di UNIFIL ini. Dan untuk bertanya secara langsung dengan Ketua Delegasi BKSAP DPR RI yaitu Bapak Putu Supatmarudana tentang maksud dan tujuan dari kunjungan BKSAP DPR RI ke kontingen Garuda Libanon ini. Ya, selamat siang Pak Putu. Selamat siang, Mas Fajar. Tujuan daripada BKSAP DPR RI ini selain untuk melakukan hubungan diplomasi Pak, menjalin hubungan diplomasi dengan Libanon, hari ini juga mengunjungi markas daripada kontingen Indomaret, kontingen Garuda Indomaret yang ada di Libanon. Nah, seperti apa tujuan daripada BKSAP DPR RI hari ini Pak? Jadi pertama dan utama tentu kami mengucapkan puji syukur kita berada bisa di markas kontingen Garuda Indomaret di Libanon. Tentu kita ketahui bahwa ini adalah kunjungan BKSAP DPR RI atau Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang pertama membina, meningkatkan dan mengembangkan hubungan antar parlemen dan juga dengan berbagai organisasi internasional dan parlemen ini secara bilateral maupun multilateral. Tapi tentunya di samping itu kita juga kemarin melakukan silaturahmi dan juga menyapa masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia di Libanon. Tapi juga yang tidak kalah penting yang utama adalah hari ini adalah mengunjungi, memberikan dukungan, memberikan apresiasi dan kami menyampaikan hormat yang tinggi. Karena apa? Kontingen Garuda Indomaret di Libanon ini yang menjadi bagian daripada UNIFIL adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Dan kami tadi sampaikan bahwa
kemuliaan, pengabdian, ketulusan rekan-rekan kita di sini dari TNI semua adalah merupakan suatu yang luar biasa, dan tentunya harapannya ke depan kita bersama dapat turut dalam tentunya bagaimana agar dunia ini bisa damai, khususnya tercapainya perdamaian di Lebanon ini. Nah, kunjungan kami pertama tentu hari ini kita langsung menyapa di kontingen Garuda Indonesia di Lebanon, langsung ke markasnya di sini. Tentu tujuan pertamanya adalah bagaimana kita bersilaturahmi, bertemu, karena memang selama ini sangat jarang ada kunjungan dari DPR RI. Dan yang sebelumnya kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu 2018. Setelah itu terjadi pandemi COVID-19. Nah, saat ini di tahun 2023 kami dari BKSAP merasakan penting pertama dan utama untuk melakukan kunjungan ke negara-negara non-tradisional. Apalagi negara-negara yang memang kita memiliki Kongga atau kontingen Garuda yang memang dalam tugas untuk melakukan menjaga perdamaian khususnya di wilayah Lebanon, dan tentu kami memprioritaskan hal ini dengan harapan apa? Menjadi sumbangsih atau inspirasi bagi semua agar hadir turut memberikan dukungan dan kontribusi kepada rekan-rekan kita TNI di sini yang memang tidak hanya sekedar menjaga perdamaian, tapi tentunya mereka ini sampai mengorbankan nyawa untuk bisa mengawal perdamaian di kawasan Lebanon ini, di mana Lebanon Indonesia kita tahu hubungan bilateralnya cukup baik karena hubungannya sudah lebih dari 76 tahun. Tentunya momentum yang baik untuk kami hadir. Nah, harapannya tentu apa ke depan? Kami mendorong tentu BKSAP mungkin pertama hadir. Nah, tentu kita juga melihat komisi terkait yang berhubungan dengan TNI, yaitu Komisi 1 untuk ke depan juga turut hadir. Bahkan tadi ada aspirasi, bukan saja itu, Menteri Pertahanan juga kita harapkan bisa hadir di Lebanon ini, di markas Kongga Indobat ini. Bahkan Presiden pun seyogianya kami berharap untuk hadir memberikan support. Karena apa? Supaya melihat secara langsung aspirasi, kebutuhan daripada kontingen Garuda kita di Indobat ini yang tahun ini sudah mencapai kontingen ke-17. Jadi artinya apa? Dalam perjalanan tentu banyak hal yang sudah dicapai, prestasi, semangat, tapi banyak hal juga yang menjadi tantangan dan kendala di sini. Khususnya mengenai peremajaan alutsista kita dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Generator, mungkin mobil air, dan lainnya. Tentu ini yang menjadi kami lihat langsung dan memang sangat butuh. Kita sampaikan aspirasi ini kepada komisi terkait, dalam hal ini pemerintah, khususnya Komisi 1, untuk bagaimana ke depan untuk kembali bisa meremajakan semua alutsista kita. Dan pemirsa, demikian kunjungan delegasi BKSAP DPR RI hari ini ke markas kontingen Garuda Indobat yang ada di Lebanon, didengar oleh pemerintah dan juga nanti akan dibantu atau didorong oleh DPR untuk pemenuhan alutsista yang sangat dibutuhkan dalam rangka operasional sehari-hari untuk menjalankan misi perdamaian yang ada di Lebanon. Dan kembali ke studio, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua,
Fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Selamat sore pemirsa, Anda kembali di segmen media nasional bersama saya Diva Rizka. Mirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu berita mengenai DPR RI setujui usulan Kementerian Agama yaitu mengenai tentang 288 miliar rupiah untuk kuota tambahan haji reguler. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Komisi 8 DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Asyahabul Kahfi menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU, Kementerian Agama Hilman Latif dan Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah pada Senin 22 Mei 2023 lalu. Dalam rapat tersebut, Komisi 8 DPR RI memahami usulan tambahan kuota haji reguler tahun ini sebanyak 7.360 jamaah. Adapun usulan tambahan BPIH sebesar 288 miliar rupiah yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Mirsa, Komisi 8 DPR RI juga meminta BPKH untuk memenuhi kebutuhan kuota tambahan jemaah haji reguler tersebut tanpa mengganggu keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan mendatang. Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu berita mengenai DPR RI ingatkan pemerintah agar tekan harga telur dan daging ayam. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pemerintah segera menemukan solusi demi mengatasi lonjakan harga daging ayam dan telur yang kini naik di pasaran. Langkah-langkah strategis krusial diambil agar daya beli masyarakat tetap terjaga untuk memperoleh bahan pangan. Pemirsa, seperti diketahui, kenaikan harga daging ayam di pasaran telah mencapai Rp34.000 per kilogram dari yang sebelumnya senilai Rp25.000. Sedangkan harga telur ayam ras mengalami kenaikan harga dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp34.000. Kenaikan harga ayam dan telur disebutnya juga berdampak terhadap pedagang kecil dan UMKM. DPR RI melalui fungsi pengawasan akan mengawasi program bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dari pemerintah. Puan juga mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai aksi nyata, salah satunya dengan memperbanyak kegiatan pasar murah. Mirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan DPR RI menyetujui usulan Kementerian Agama yaitu mengenai Rp288 miliar untuk kuota tambahan haji reguler dan juga berita mengenai DPR RI ingatkan pemerintah agar tekan harga telur dan daging ayam. Mirsa, sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.